Kenneth ya, wala ko. Langsung ketemu Elisa. Batu Wiwin. Udah dah. Udah mulai. Derap langkah berkehidupan kini makin membahana. Era di mana kesejagatan kian nyata dari sekedar mewancana. Manusia serta alam tempatnya berperadaban menghadapi bersalin rupa tantangan keduniawian. Kemajuan teknologi, ketersediaan pangan, bahan bakar energi, bencana alam serta pandemi juga beragam akibat yang turut mengikutinya, yang tak pernah dapat diatasi dengan sekedar meratapi. Solusi jawaban dari hadirnya segala permasalahan tentu saja terus dicari. Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai menara air ilmu pengetahuan tentu saja bergerak untuk menjadi sumber jawaban dari beragam persoalan yang mengemuka. Melalui Tridharma Perguruan Tinggi dengan nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan, Universitas Muhammadiyah Cirebon berlari, hadir, membersamai setiap persoalan manusia dan kemanusiaan dengan purwarupa, ikhtiar, pemikiran dan tindakan untuk menyelesaikannya. Mari bergabunglah bersama Universitas Muhammadiyah Cirebon menjadi bagian dari peran-peran menuntaskan berbagai tantangan zaman. Bidang teknologi, keguruan, kesehatan, hukum, sosial politik, ekonomi, dan keagamaan. Universitas Muhammadiyah Cirebon hadir sebagai lintasan menjawab setiap persoalan kehidupan dengan melahirkan puluhan ribu cendekia yang sudah berkontribusi membangun peradaban madani. Universitas Muhammadiyah Cirebon mendidik akhlak menjadi mulia, mewariskan teladan,
meretas masa depan, bersatu dalam iman dan ilmu, tanpa melupakan makna ajaran Tuhan. Universitas Muhammadiyah Cirebon siap menghantarkan putra-putri bangsa melangkah bakti mewujudkan harapan. Inilah tempatmu menggapai sejuta harapan sekaligus membawamu bertualang menjadi intelektual dengan beragam rekognisi internasional. Pak Budina gitu, nggak perlu ngeprint boleh, bisa. Hubungannya apa? Nanti background. Background
Di sini, aku hadir bersama mimpi-mimpiku, melangkah dan meraih masa depan. Cirebon berada di lokasi strategis yang membuat kita nyaman untuk berproses dalam meraih mimpi dan masa depan. Universitas Muhammadiyah Cirebon, kampus Islami yang hidup berdampingan di tengah keberagaman masyarakat yang toleran. Di Universitas Muhammadiyah Cirebon, kamu juga bisa loh mengembangkan prestasi dan kreativitasmu di tingkat nasional maupun internasional. Di sini kamu juga bisa loh mendapatkan beasiswa, sekaligus bisa ikut student exchange ke luar negeri. Keren kan? Fasilitas di sini juga nggak kalah menarik loh. Rasain sendiri deh nyamannya kuliah di UMC. Tunggu apa lagi? Yuk kuliah di UMC! Ini belum mulai ya? Belum mulai ya? Halo, halo. 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 Ini pakai Zoom apa sih? Halo. Pakai Halo. Zoom web. Ini Zoom Premium, Zoom Halo, Premium bukan? halo. Halo. Itu mending di Masuk, settingnya masuk. yang Halo. aja dah. Halo deh, halo. Halo Mas. Halo Kak, halo. Kak, halo Kak. Kak, halo.
Halo. Masuk, masuk. Halo. Halo. Masuk. Monitor. Halo guys. Kijang satu monitor. Iya, Mas. Kijang dua. Ada suara. Kijang 2, posisi Kijang 2. Kijang dua aman. Ding. Halo. Dua, kresek. Halo. Welcome back. Tes. Biasa kayak. Halo. Aku lagi kerja ya ampun. Matiin aja dulu mic-nya. Dua white copy. Ada suara enggak? Woi, halo. Wih, ada air kah, Jok? Halo. Hadir. Halo. Nanti ada yang Halo. Matiin mic-nya. Halo. Halo. Ini layarnya putih, Bang. Mabar. Halo guys. Halo, Dek. Kok putih, Halo, Dek? Dek. Bentar, Dek. Adik-adik. Tunggu pakai background. Itu gambar apa, Ju? Ini gue. Oh, ini. Halo, absen dulu, absen. Ini yang ini nih. Pada ketiawan. Makan. Halo, baik. Absen adik-adik, absen. Itu pada dimatiin dulu. Absen dulu, ada siapa di sini? Iwan. Matiin, Bang. Berisik, Bang. Dimatiin dulu biar nggak ngelag. Mic-nya pada dimatiin dulu biar nggak nge-lag orang tuh. Iya, sayang. Lu. Diki durung adus, Dik. Halo, Dek. Halo, Dek. Halo. Dimatiin. Halo semuanya, apa kabar? Apakah semuanya baik-baik saja? Yang mana? Ini laptop. Halo. Masuk. Halo.
Halo. Pucal. Kijang 1. Angruli. Punten Ibu Bapak, pas namanya belum on karena lagi nyiapin kafilah. Halo Dek tutor. Waalaikumsalam. Berisik banget kampung. Punten paket. Halo semuanya. Anu ya kayak. Halo. Halo Kak. Halo. Pinjam dulu deh pulpen deh, boleh minjem ya? Teman-teman semuanya. Ya. Nanti ada suaranya nanti kalau Halo Pak, Bapak di mana? Ketemu di sini Pak. Ini kan udah mulai Pak. Ya Bapak kesini dulu, Bapak ke udah mulai belum sih? Sebentar lagi Zoom-nya akan dimulai ya Kak? Ya Kak. Oke. Mulainya jam berapa, Kak?
Assalamualaikum, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kami di sini akan mengajak kalian dalam virtual tour kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yuk, ikuti kami. Sahabat UMC, siapa sangka kalau di kota kecil seperti Cirebon ini terdapat kampus muda yang menjadi magnet bagi para generasi muda untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Laboratorium terpadu ini, kalian dapat memanfaatkan fasilitas laboratorium untuk berbagai kegiatan praktikum dan program studi masing-masing. UMC juga membangun masjid raya loh, di mana masjid ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat peribadatan, tempat diskusi ilmiah, dan juga tempat sebagai kegiatan-kegiatan seremonial lainnya. Universitas Muhammadiyah Cirebon juga memiliki rumah sakit umum yang berlokasi di Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Selain digunakan untuk tempat praktik mahasiswa, rumah sakit ini juga menjadi shelter isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Universitas Muhammadiyah Cirebon memiliki kampus pertamanya di Jalan Tuparef, yaitu perbatasan antara Kota Madya Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Dalam perjalanannya, Universitas Muhammadiyah Cirebon terus berkembang dan kemudian mendirikan kampus kedua di kawasan Jalan Watubelah Sumber, Kabupaten Cirebon. Saat ini, Universitas Muhammadiyah Cirebon memiliki 24 program studi yang tersebar di 7 fakultas. Antara lain, Fakultas Teknik yang membidangi keilmuan seputar informatika, industri, dan peternakan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan membidangi keilmuan pendidikan bahasa Inggris, guru sekolah dasar, guru PAUD, matematika, IPA, dan pendidikan kimia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memiliki keilmuan di bidang pemerintahan, ilmu komunikasi, dan hubungan masyarakat. Fakultas Ilmu Kesehatan membidangi keilmuan seputar keperawatan, profesi keperawatan, keolahragaan, dan ilmu gizi. Tidak hanya itu, dibuka juga program profesi nurse. Fakultas Agama Islam. Di sini, kalian akan mendapatkan pengalaman belajar tentang ilmu tasawuf dan psikoterapi, serta ilmu Al-Quran dan tafsir. Bagi kalian yang tertarik dengan bidang ilmu manajemen dan akuntansi, Universitas Muhammadiyah Cirebon telah memfasilitasinya dengan membuka Fakultas Ekonomi.
kalian yang berminat mempelajari ilmu hukum, kalian bisa mendaftar kuliah di Fakultas Hukum. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri kalian di kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Masih banyak kejutan yang menanti kalian di sini. Sampai jumpa. Iya. Halo Bang. Absen dulu, absen. Absen. Ada Haris, ada Kurniawan. Itu nama gua Yo, absen. Yo, absen yuk. Gua kontol diem dulu bego. Hashtag 6. Parah. Mana Pak? Mana? Itu yang apa sih? -1 attitude, doi. Kapan mau mulainya, woi? Mulai, woi. Mulai ya. Cem nih. Kamera ngerti nggak apa-apa kan? Yo nggak tahu. Halo. Halo. Ada suaranya enggak? Yo nggak tahu. Halo. Kok tanya saya? Ada suaranya enggak? Pada jelas bocah-bocah pada stres. Pun pada menang hari buka. Halo. Kapan mulai? Sabar. Ngopi dulu, ngopi. Yo nggak tahu. Ngopi baik di ini sih. Berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian. Suara saya dapat didengar nggak? Dapat. Ya, terdengar. Bisa didengar. Ada. Ya, bisa didengar. Udah. Ya, bisa didengar, Pak. Bisa didengar, Pak. Ya, didengar, Pak. Kedengaran. 815. Oke ya. Suaranya kurang gede, Pak. Suaranya kurang gede. Iya. Volumenya dibesarin, Pak. Iya, maksudnya maaf. Kurang gede, Pak. Kalau perhatiannya yang dibesarin boleh nggak? Boleh. Aduh. Nabi Muhammad. Ali.
Saleh Ali. Kelas. Masuk. Semuanya. ya. Kalian semua anjing. Masya Allah. Udah sholat semua belum? Wis, cukup. Yang penting banget matiin, tolong. Ngelek nih. Besok Bang. Bang Fajar. Anda kotor. Baik. Oke, cek. Sudah sholat semua nih? Sudah Pak, aman. Udah. Alhamdulillah sudah sholat. Sudah Pak. Aman. Tadi kayak boy kamu. Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Teman-teman peserta technical meeting yang berbahagia. Pada kesempatan ini sesuai dengan agenda kita adalah melaksanakan technical meeting terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan menjelang perkuliahan semester Kasal tahun ajaran 2022-2023 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Khususnya untuk mahasiswa baru, saya atas nama segenap Sivitas Akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon ucapkan selamat datang ya. Paling nggak masih dalam yang versi maya ini kita dapat bermuajahah, bertemu muka. Selanjutnya dari yang sudah dibagikan di grup atau yang teman-teman selama ini tahu ya, dari yang di-share atau dibagikan, ada beberapa hal yang secara teknis perlu disampaikan sehingga nanti tidak ada versi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi cuma satu versi dari yang disampaikan oleh panitia dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaluddin ya. Beberapanya mungkin sudah tahu kalau di grup nama saya WA-nya Manrobuka. Manrobuka itu ini orangnya ya. Semoga teman-teman berkenan menerima apa adanya. Oke. Ke dalam hal ini sebagai koordinator masa ta'aruf, kalau dalam perkenalan perkuliahan mahasiswa baru MC itu sebutannya masa ta'aruf. Baik. Saya sampaikan susunan acara ya, sebagaimana yang sudah diterima oleh semuanya. Nanti teknis detailnya kita bahas belakangan ya, terutama misalnya
banyak. Kalau karyawan bekerja gimana, kalau ternyata ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan gimana, atau misalnya pada hari itu sudah merencanakan kegiatan yang lain, bla bla bla, itu nanti. Ini secara umum. Sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon nomor 005-2-A/Rektor-SK-SK-9-2022. Agenda rangkaian acara Mataf Universitas Muhammadiyah Cirebon 2022. Agenda nomor 1 TM Technical Meeting hari ini 29 September 2022. Keterangan online Zoom koordinator Mataf. PIC-nya saya ya. Nanti bergabung dari yang PIC penanggung jawab kegiatan lain selanjutnya. Kemudian yang kedua itu ada acara Milad UMC ke-22 tahun dan juga menjelang Muktamar Muhammadiyah. Ya, ini biasa kita laksanakan, utamanya sudah yang 2 tahun terakhir ya, kita peringati sebagai katakanlah desnatalis. Itu. Untuk tahun ini kita setting kegiatannya yaitu jalan sehat atau jalan santai atau jalan mahasiswa baru yang hadir 825 ataupun yang ada di grup atau yang sudah registrasi maupun belum registrasi dihimbau untuk bisa memeriahkan ya pada tanggal 1 hari Sabtu ya, tanggal 1 ya, Oktober 2022, tempatnya di kampus UMC Watu Belah. Dress code-nya pakaian olahraga bersepatu berkaos kaki. Bagi yang wanita dihimbau untuk mengenakan hijab dan pakaian yang bebas tapi sopan. Begitupun untuk yang laki-laki ya. Biasanya untuk yang umum mungkin ya bercelana pendek itu masih diperkenankan, tapi kalau di UMC mohon untuk pakai celana training panjang, standar olahraga aja gitu kan, yang umum. Seperti itu. Nanti ada acara beberapanya, Anda sekalian mungkin ada yang belum pernah ketemu saya, bisa ketemuan, kita meet up, gitu kan. Atau mau yang sesama prodi, mau yang tahu fakultas, atau mau yang bla bla bla, pokoknya kopdar lah. Jalan-jalan ini berhadiah. Nanti ada undian. Jalan-jalan ini berhadiah. Oke. Lanjut. Intinya Sabtu kita harapkan teman-teman mahasiswa baru 2022, mau yang baru fresh dari pendaftar ijazah SMA, mau yang pindahan dari kampus lain, mau yang ekstensi dari D3 ke S1, ataupun yang profesi juga dipersilakan hadir gratis. Silakan bawa bekal minum, makan sendiri boleh. Pendaftar ijazah SMA, mau yang pindahan dari kampus lain, mau yang ekstensi dari D3 ke S1, ataupun yang profesi juga dipersilakan hadir gratis. Silakan. Oke, kalau minum makan sendiri boleh. Suaranya double. Suaranya masih double nggak? Suaranya mantul. Oke. Suaranya double. Suaranya masih double.
Sore mantul. Udah? Suaranya sudah jernih belum? Masih double. Nganging-nganging. Waduh, nganging-nganging. Mantul 7 turunan. Kok bisa? Mantul 7 turunan. Udah? Suaranya sudah jernih belum? Masih double. Nganging-nganging. Waduh. Mantul 7 turunan. Bisa. Mantul 7 turunan. Sudah jernih belum? Masih double. Nganging-nganging. Oke, lanjut ya. Itu tanggal 1. Kemudian selanjutnya tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 1. Oh iya, masih tanggal 1, sorry. Masih tanggal 1. Oke, lanjut ya. Itu tanggal 1. Kemudian selanjutnya tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 1. Oh iya, masih tanggal 1, sorry. Masih tanggal 1. Please suaranya. Itu tanggal 1. Wait. Nganging-nganging. Lanjutnya tanggal 3. Tanggal 3. Matiin mic-nya dulu. Bentar. Tes. Terdengar jernih apa? Aman? Aman nih, jernih? Oke, jelas. Sip, terima kasih. Ada kru PMB. Lanjut ya, tanggal 1 masih kita mengadakan di sini psikotes untuk reguler maupun karyawan. Psikotesnya ini rencananya kita di Convention Hall. Jadi masih di tanggal 1, jam 1 sampai jam 5, itu nanti ada pengkondisian teman-teman untuk mengikuti psikotes. Ya. Tempatnya di gedung Convention Hall, UMC. Daya tampungnya kalau biasa untuk tes CPNS ya sekitar 1.500 juga muat. 2.000 kalau dipaksain uyel-uyelan muat. Yang penting tetap prokes ya. Biasanya nanti paper based test. Tesnya pakai kertas. Itu yang sudah-sudah seperti itu. Oke, Anda bisa tanya pada mahasiswa cutting, kakak tingkat, bocorannya. Psikotes ngapain aja, Pak? Ya, kita tanya-tanyai, siapa tahu di antara teman-teman ada yang bakat psikopat gitu kan. Jadi kita deteksi dini. Semoga mah enggak ya. Jadi kita nanti tahu teman-teman ada yang jenius, IQ-nya 200. 200 sendiri, bukan sekolah gitu kan. Tanggal 1 jam 1 sampai jam 5 di kampus 2 ya. Kampus 2. Kemudian itu hari Sabtu tanggal 1. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ini ada tes kemampuan komputer dan kemampuan bahasa Inggris. Nanti dirilis pesertanya. Kita masih nunggu dari tim LPKP untuk merilis peserta yang akan mengikuti TIK ini,
kemampuan komputer dasar atau dan kemampuan bahasa Inggris gitu. Bergelombang, biasanya satu gelombangnya sekitar berapa, 1 sampai 2 jam lah gitu yang ngerjain soal. Kalau yang terakhir kemarin saat COVID mah online, mungkin sekarang disiapkan formatnya bisa jadi, artinya online tuh mengerjakan dengan komputer ya. Sekarang dengan kertas atau komputer saya belum tahu nih. Nanti ada apa namanya penjelasan tersendiri. Saya bacakan secara umum dulu. Oke. Lanjut ya, itu tanggal 2, 3 dan 4 rencananya. Tanggal 3 masih di hari yang sama, tanggal 3 itu bersamaan dengan launching grid system yang mungkin teman-teman udah beberapanya diberitahu ya, aplikasi akademik UMC yang terbaru. Kemarin-kemarin kita sejak paling enggak 10 tahun apa berapa ke belakang lah, kita masih yang Simaku. Mulai tahun ini pakainya grid system. Tadi juga dosen-dosen baru ada pelatihan, workshop. Mungkin teman-teman hari Senin, tanggal 3. Tempatnya di Convention Hall. Kalau belum tahu Convention Hall, silakan cari di Google Map ya. Convention Hall UMC, insya Allah ojol udah pada tahu. Ya, kalau ada yang berprofesi sebagai ojol juga, pasti bisa share log gitu. Insya Allah udah 2 tahun digunakan untuk tes CPNS. Banyak juga acara misalnya pernikahan. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 5 dan 6 ini kita adakan mata fakultas, masa ta'aruf tapi hostnya fakultas, per fakultas. Sesuai dengan SK ini untuk tanggal 5, jadi bergantian ya, tanggal 5 itu Fakultas Ekonomi dulu, kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian FISIP dan Ilmu Hukum. Insya Allah tidak ada perubahan sesuai SK sampai nanti misalnya ada konfirmasi, misalnya ada koordinator grup fakultas itu memberitahukan ya. Sampai detik ini saya baca yang di SK itu masih sesuai. Untuk Fakultas Ekonomi tempatnya di Convention Hall. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tempatnya di Aula Masjid Raya. Untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di meeting room area Convention Hall. Untuk ilmu hukum di aula kampus 1 Tuparef. Ya. Untuk Fakultas Hukum bisa dicatat acaranya di kampus 1 UMC Tuparef. Kemudian yang tanggal 6 itu untuk Fakultas Teknik, Ilmu Kesehatan dan Agama Islam. Tempatnya untuk Fakultas Teknik di Convention Hall, untuk Fakultas Ilmu Kesehatan di Aula Masjid Raya, untuk FAI di Aula Meeting Room. Jadi sampai detik ini seperti itu. Nanti timnya dari teman-teman BEM Fakultas dan Dekanat. Itu. Yang sudah-sudah, ya diperkenalkan struktur apa fakultas, ada kaprodi apa, dosennya siapa, atau misalnya BEM itu apa, HIMA itu apa, atau misalnya ada mahasiswa yang berprestasi apa gitu kan, atau alumni yang sudah lulus kuliah di UMC 4 tahun S1 keluar jadi apa gitu kan, bisa jadi dihadirkan. Atau misalnya tadi ya penekanan untuk pelatihan grade system atau bahkan pembimbingan kontrak kuliah. Jadi nanti mahasiswa dibagi
per dosen itu megang berapa untuk dibimbing, dosen pembimbing akademik. Seperti itu. Nah, lanjut setelah tanggal 6, tanggal 7, Mataf AIK. Mataf AIK itu kita punya namanya selain Tridharma itu Catur Dharma. Kalau Tridharma itu penelitian, pengajaran, sama pengabdian masyarakat, plus ada pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nanti tempatnya di Convention Hall. Ya. Mungkin udah ada yang dengar kalau UMC punya pesantren. Ya. Meskipun pesantrennya ala-ala Kun Anta gitu ya, bergilir, cuma 100 peserta, maksimal seminggu, atau bahkan bisa dipersingkat kalau materinya dipadatkan dan tidak disambi kuliah. Itu seperti itu. Ya nggak masalah mau NU, mau Al-Irsyad, mau apa misalnya LDII, mau Jamaah Tabligh, kita tidak kemudian mendikotomikan atau mengkotak-kotakan Anda dari basis keluarga atau basis ormas mana. Hanya sebagai universitas yang berlabel Muhammadiyah, kita sudah menjadi kurikulum nasional disampaikan dalam waktu khusus, ya, itu namanya pesantren, dan beberapanya dalam kurikulum mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Untuk tanggal 7 itu penjelasan umum saja, nanti disampaikan langsung oleh koordinatornya. Sampai di situ ya, paham ya? Jadi pesantren itu mau nggak mau, suka nggak suka, Anda udah bayar registrasi. Sampai nanti sebelum wisuda. Ya hitung-hitung, diingatkan kembali, hidup itu nggak selamanya, harus banyak berbuat baik, itulah. Jangan ke surga sendirian, ya ngajak-ngajak. Kalau ada orang demenan, jangan dibiarin, paling nggak diingatkan, gitu kan. Apa sih faedahnya demenan, gitu kan. Pokoknya nilai-nilai keislaman, hanya emang punya label Muhammadiyah. Biar Anda juga tidak yang membabi buta dalam menghukumi, wah Muhammadiyah mah nggak doyan berkat. Kata siapa, gitu kan. Anda nanti tanya sama pembimbing pesantrennya, musyrifahnya, apakah betul warga Muhammadiyah itu tidak doyan berkat, gitu. Ya, nggak masalah. Kita buka dialog, bukan untuk debat kusir. Ya, sama-sama masih Islam, sama-sama akidahnya, mungkin hanya bidang fikihnya saja beberapanya yang khas, gitu. Ya, syukur-syukur terus ada yang belum kemana-mana, gitu kan. Bismillah, niat di UMC jadi kader Muhammadiyah untuk bisa jadi ketua umum Muhammadiyah tahun 2100, gitu kan. Gitu. Oke. Muludan, ya sekalian muludan. Maulid. Wah, tuh. Terus tanggal 8 Oktober. 8 Oktober ini acara bahasanya apa ya? Puncak ya. Main menu 89. 8 itu kita sambut di Convention Hall bersama rektorat, dekanat, kaprodi, mahasiswa BEM, DEMA, UKM dan sebagainya. Kita hadirkan juga bintang tamu. Bintang tamunya kita belum konfirmasi ini. Atta Halilintar jadi enggak nih? Apa itu? Ini mau kedatangan di sini sih masih dalam tanda bintang ya. Bupati, Dandim, Kapolres dan BKKBN. Itu. Semoga bisa ada waktunya untuk hadir menyambut teman-teman mahasiswa. Nanti akan disampaikan bagaimana misalnya teman-teman kuliah ya, secara umum sebagai mahasiswa dan juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat hukum, gitu. Ya umum sajalah, gitu. Terus yang utamanya kenalan, gitu kan. Anda jangan banyakin musuh, banyakin teman, atau temannya itu aja, jangan. Jadi tanggal 8 itu
puncaknya kita sambut teman-teman. Wah, Denny Caknan. Kalau Denny Caknan nggak cukup 100 juta ya. Terus harus bareng Happy Asmaranya. Berat. Kita belum punya budget. Nantilah kalau ada acara bersponsor. Di sini ada rundown-nya, nanti dibagikan ya. Sampai di tanggal 8 habis pulang, kemudian tanggal 9 ada mataf dari Ormawa, organisasi mahasiswa. Gitu, nanti ada dari BEM, DEMA, HIMA, UKM, atau ortonom, atau misalnya juga teman-teman mahasiswa itu punya kegiatan apa sih selama jadi mahasiswa itu yang kesannya jadi mahasiswa tidak kupu-kupu, kuliah pulang, tapi mahasiswa yang plus nilainya, prestatif, aktivis, itu. Bagaimana kiat mendapatkan beasiswa, bagaimana kiat untuk bisa eksis bermedsos, barangkali nanti ada cutting yang followernya 100.000, barangkali nanti ada cutting yang konten kreator sering dapat endorsement gitu kan. Itu. Pokoknya dengan kakak kelas atau yang sudah duluan kuliah di UMC. Jadi Anda nggak dengar hoax di luar, oh mahasiswa UMC tuh misalnya jaim-jaim, gabut-gabut, atau apalah. Anda lihat sendiri nanti. Atau Anda bisa membandingkan ya. Membandingkan, oh mahasiswa UMC tuh nggak kayak YIN atau nggak kayak UGJ. Apa sih khasnya gitu kan. Juga mungkin nanti ada sharing, mungkin menghadirkan siapa dari yang UKM itu. Biasanya sih perform ya. Teman-teman bisa lihat dulu di YouTube yang tahun-tahun kemarin sudah banyak yang diupload. Seperti itu. Ya. Gambaran umumnya. Ini gambaran dari tanggal hari ini sampai tanggal 9. Gitu. Semoga dapat dipahami ya, nanti kita ada penyampaian yang lebih detail dari masing-masing koordinator. Nah, ini sekalian untuk koordinator mataf hari Sabtu tanggal 8, saya dari bagian PMB menyampaikan hal ihwal apa yang perlu dipersiapkan. Oke ya, untuk hari pertama, untuk hari Sabtu tanggal 8, saya sampaikan teman-teman kalau bisa sudah bangun jam 4. Ya, bangun paginya jam 4, yang biasanya bangun pagi jam 5, jam 6, agak dimajukan untuk tanggal 8. Bangun pagi, ya, siap-siap, yang biasa tahajud, masih ada waktu enggak tuh? Atau langsung ke toilet, ambil air wudhu, ya, subuh, sarapan, ingat tanggal 8 Anda punya acara. Kita tunggu sudah ada di UMC itu jam 6.45. Jam 6.45 itu kalau bisa setelah Anda sarapan, cuci muka, mandi kalau yang mau, sholat subuh, ngaji 1 juz, jam 6.45 sudah ada di UMC Watu Belah. Ya, langsung ke area convention hall. Nanti ada kakak tingkat pendampingnya. Ya. Gitu. Pakaian yang dikenakan dress code-nya cukup atasan putih bawah hitam. Baik laki-laki maupun perempuan, silakan, baik putra maupun putri, atas putih bawah hitam. Nggak usah nanya putih harus bahan apa, yang penting putih. Ya, milik sendiri lebih baik.
Ini rempong kalau udah nanya, Pak, boleh nggak yang sepan, Pak? Boleh nggak yang rempel, Pak? Aduh, kayaknya saya habis waktu jawab seperti itu. Ya umumnya saja silakan yang Anda punya, yang kira-kira Anda nyaman, ya enak dipakai gitu kan. Sopan, terus tidak mengundang kejahatan-kejahatan sifatnya verbal maupun fisik gitu. Yang umum saja ya. Bersepatu. Sepatunya warna apa? Itu yang sering hal-hal receh, remeh-temeh ya. Sepatu warna apa terserah, yang penting milik sendiri. Kalau bisa hitam, biar sama umum, karena umumnya hitam. Kalau dari anak SMA itu beranjak kuliah itu harus punya yang baru, yang baru, yang baru. Nah ini kesempatan untuk mengajukan. Pak, gimana kalau punyanya putih? Silakan. Ya, kita tidak yang harus gimana-gimana. Anda sudah bersepatu saja sudah bagus lah daripada bersandal gitu kan. Berkaos kaki. Ingat, kalau bersepatu itu umumnya berkaos kaki. Itu. Yang perempuan, wanita, umumnya kita Muhammadiyah, khususnya yang muslimah, Anda berhijab, berjilbab. Jilbabnya warna hitam. Semua. Untuk tanggal 8, hijab warna hitam semua. Oke. Kalau yang biasa nggak berhijab gimana, Pak? Ya silakan. Kalau mau beda sendiri, nggak apa-apa. Toh juga kita respect. Ya. Kita sudah sampaikan, sebaiknya Anda berhijab. Mungkin hidayahnya belum nyampe dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Oke. Yang cowok berkopiah, bersongkok. Mau ada logonya apa terserah. Mau nggak ada logonya boleh. Yang penting bersongkok warna hitam. Berdasi kalau punya, kalau nggak punya gimana? Ya cari dulu ya. Oke. Yang cowok tampil maksi semaksimal mungkin. Tolong yang biasanya kurang sedap dipandang ya bikin hari itu Anda sedap dipandang gitu kan. Sepatunya sebisa mungkin ya yang standar. Jangan yang sepatu sendal. Oke, itu hari pertama. Kita harapkan Anda tampil maksimal. Nanti ada sesi foto bareng. Oke. Berdasi boleh kupu-kupu, boleh dasi yang panjang. Terserah. Paham sampai situ ya? Peci wajib dong, gitu kan. Barangkali ada yang rambutnya mohak, kan bisa ditutupin. Boleh bawa kendaraan enggak? Boleh. Ya, silakan. Parkiran UMC luas. Makanya dibandingkan kampus lain, alhamdulillah UMC parkiran luas. Anda mau bawa kopayu juga boleh. Tenang ya. Yang penting dimaksimalkan pengamanannya. Barangkali ada yang seneng gitu kan. Itu bawa makanan. Kita menyediakan cuma nggak maksimal ya daripada Anda nanti kurang ini kurang itu mendingan bawa sendiri. Kalau mau GoFood duluan silakan. Minuman juga, minuman yang umum aja ya, nggak usah yang boba-bobaan, nggak usah yang es teh, gulanya banyak. Oke, makanan, minuman, alat sholat bagi perempuan silakan. Kita sholat berjamaah duhur nanti di tempat yang disediakan di masjid. Itu saja, apalagi ya. Itu hari tanggal 8 ya, kita harapkan Anda maksimalkan dress code-nya seragam. Atas putih, bawah hitam, perempuan berhijab hitam semuanya, laki-laki berkopiah hitam, berdasi. Itu yang alumni Gontor biasanya biasa nih, tampil maksi gitu kan. Nanti acaranya saya bagikan di grup rangkaian acaranya. Bocorannya Anda hafalkan dulu deh, itu Mars Muhammadiyah. Lagu Sang Surya. Oke. Itu saja dari kami, koordinator Mata.
UMC tanggal 8. Kendaraan silakan dibawa dengan pengamanan maksimal sendiri. Artinya kalaupun nanti ada apa-apa, ya Anda tanggung sendiri ya. Oke, kita tidak yang menyediakan security sekian khusus menjagain motor Anda gitu kan. Tapi parkir kami sediakan. Atau misalnya helm, jangankan motor, helm aja bisa ada yang suka gitu. Oke. Terus kalau yang mau diantar jemput biasanya sama mamahnya bilang ya kira-kira jam 4 sudah pulang. Kalau yang rumahnya jauh bilang sama mamahnya jam 4 sudah pulang. Pukul 16.00 peserta meninggalkan tempat. Gitu. Syukur-syukur kalau ada yang sudah ngekos bisa lihat-lihat situasi dulu. Atau misalnya Pak, saya dari jauh cuma niat matah doang, nginep tuh tempat 2 hari, ya nanti saya kasih kontak personnya. Ada pengurus ma'had, barangkali tempatnya bisa dipakai gitu kan untuk sekedar selonjoran, mandi, cuci gitu kan. Kalaupun harus dugdag, harus bolak-balik jauh, lama gitu. Yang penting safety ya. Teman-teman harus jaga fisik. Karena kegiatannya maraton. Nanti yang belum ngisi form diisi ya. Kita lagi melis misalnya teman-teman ada yang punya bawaan medis sakit apa gitu yang kita kira-kira cuma punya klinik. Jadi kalau harus rumah sakit jauh di mana Mertapada, teman-teman harus yang konfirmasi dulu, jangan dipaksakan. Pak, saya kadang-kadang sering lapar, Pak. Jam 8 dadak lapar itu harus makan. Anda bawa makanan. Gitu. Oke, ini berlaku umum. Saya nggak bilang harus, wajib, tapi ini menuntut kesadaran Anda sebagai mahasiswa. Toh itu sudah include dalam biaya registrasi. Kalau mau diwajibkan kok kayaknya Anda terintimidasi. Ya, kalau sukarela lebih enjoy. Kapan lagi gitu kan, mataf setahun sekali. Diusahakan bisa ikut serta. Data kami sudah 1.800-an pendaftar, 1.600 registrasi, sudah yang bisa datang 1.500 saja, alhamdulillah gitu kan. Kalaupun ada yang nggak bisa datang, dari serangkaian itu silakan sebisanya kapan bisa datang. Ya, toh kita juga cari hari yang weekend, Sabtu Minggu. Semoga yang kelas karyawan bisa berpartisipasi. Gimana kalau yang kelas karyawan tidak bisa maksimal berpartisipasi? Silakan, nggak apa-apa. Yang kemarin-kemarin kita sediakan seperti ini. Jadi ada yang offline-nya di tempat, ada yang kemudian di udara. Kita sediakan siaran langsung dari platform YouTube. Anda bisa saksikan gitu. Nanti tinggal ngisi daftar hadir. Gak usah dipersulit ya. Jadi yang kira-kira Anda merasa nanti ini, nanti itu, katanya ini, katanya itu ditahan dulu. Kalian belum apa-apa gitu kan, belum kuliah gitu. Nanti yang sepertinya lebih menantang. Gitu. Oke. Sampai situ dulu dari kami. Nanti kalaupun ada tanya jawab silakan di grup, silakan direct message juga, DM. Selebihnya akan dibagikan dalam format biasa PDF ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf kalaupun ada kata-kata yang kiranya belum jelas atau kurang berkenan, silakan bisa dikonfirmasi. Setelah ini ada penyampaian dari koordinator Mataf yang lain ya, dalam arti yang serangkaian itu. Masih ada dari BEM, masih ada dari bagian LPKP, TIK, ATEP, kemudian masih ada bagian dari pesantren. Seperti itu. Cukup ya dari saya, mohon maaf. Kurang lebihnya saya akhiri. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya.
langsung aja. Yang lainnya lagi masih rapat. Tetap stay tune ya. Ini ada dari teman-teman eksekutif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Nur Laila. Saya dari perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ingin menyampaikan untuk persyaratan di hari kedua mataf, yaitu mataf Ormawa. Karena mataf pertama itu adalah mataf UNIF, dan hari keduanya itu ada mataf Ormawa. Sebelum saya menyampaikan persyaratannya, mohon disimak baik-baik ya. Oke. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan persyaratannya untuk di hari kedua mataf. Persyaratan mataf UMC yang 2022 untuk mahasiswa. Yang pertama yaitu nanti ada tanaman yang akan dibawa. Adapun tanamannya yaitu ada, yang pertama mohon disimak baik-baik ya. Ada bunga mawar, bunga rosella, bunga cengkeh, lada hitam, lada putih, asam jawa, ketumbar, cabai rawit, daun jambu biji, daun kayu putih, daun jati Belanda, daun pepaya, daun seledri, jahe, bidara, kencur, terus Pak, berkelompok. Kunyit, lidah buaya, pegagan, serai atau sereh, tapak dara, daun sirih, daun salam, bunga melati, daun binahong, brotowali, daun kemangi, bunga kumis kucing, mengkudu, pandan, daun selasi atau biji selasi, daun saga, tanaman hias patah tulang, tanaman betadin, lengkuas, temulawak, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, dan yang terakhir yaitu tomat. Di sini jumlahnya itu ada 40, nanti dibagi per kafilahnya ya. Jadi nanti satu kafilah itu bawa satu tanaman. Nah, catatan, setiap kelompok nanti akan membawa 2 tanaman yang sudah tertera dengan bentuk bibit atau bukan bentuk biji ya. Dengan ukuran tanaman sedang, kurang dari 1 meter. Catatan yang kedua, dalam pot diberi label dan nama tanamannya. Yang ketiga, penentuan tanaman sesuai dengan nomor kelompok serta 1 dan 2 nomor setelahnya. Contoh, kelompok 1 maka membawa tanaman bunga mawar. Maka satu taman setelahnya bunga rosella atau cengkeh. Selanjutnya, setiap kelompok mengetahui khasiat dari tanaman yang dibawa. Jadi nanti perkafilah itu membawa tanaman dan kalian sudah tahu atau mengetahui khasiat dari tanaman yang kalian bawa. Selanjutnya, untuk tanaman yang diberi tanda bintang, diusahakan dibawa. Jangan misalkan ada kesulitan, nanti bisa bebas mencari tanaman lain yang ada di lingkungan rumah atau tanaman lain.
Nah, di sini nanti saya akan berikan kontak personnya bila nanti ada yang ingin ditanyakan kepada pembimbing kafilah atau dari BEM-nya tersendiri. Oke, yang kedua yang harus dibawa oleh kalian yaitu adalah sembako. Sembako di sini berupa nanti ada beras, minyak sayur. Nah, untuk beras sendiri nanti mahasiswa baru diwajibkan membawa beras 5 kilo. Jadi nanti ada 40 kafilah, per kafilah itu membawa beras 5 kilo. Ya. Terus nanti ada minyak sayur. Minyak sayur itu per kafilahnya 2 liter. Gula pasir per kafilahnya membawa 1 kilo. Terus nanti ada teh celup. Teh celup itu 1 pak per kafilah. Mie instan. Mie instan ini per kafilahnya nanti membawa 5 picis. Bebas, boleh dimix. Ya. Terus ada kopi. Kopinya 1 renteng. Bebas mau kopi Indo Cafe, Kapal Api, Good Day, kopi apapun. Ya. Terus nanti ada susu. Nanti susunya ini bawanya 1 renceng per kafilah. Boleh susu coklat, putih, bebas. Terus nanti membawa buku. Nah, mahasiswa baru diwajibkan membawa buku sesuai fakultas masing-masing ya. Ini nanti bukunya itu per kafilah. Ya, tidak membawa 1 orang 1. Jadi per kafilah. Terus nanti untuk mahasiswa baru ini membawa pesan singkat. Jadi nanti diwajibkan seluruh mahasiswa baru ini membawa pesan singkat yang ditulis pada kertas asturo mengenai alasan kalian masuk ke Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kata-katanya bebas, tidak mengandung kasar dan sara. Misalkan saya bangga masuk UMC, terus bebas diekspor aja kata-katanya. Oke? Terus yang selanjutnya yaitu menyiapkan yel-yel atau slogan. Nah, di sini nanti per kafilah itu diwajibkan membuat yel-yel seheboh mungkin dan sekreatif mungkin. Boleh nanti didiskusikan ketika sudah dibagi per kafilahnya itu, dan nanti ada 2 orang pendamping kafilah. Nanti jika sudah datanya sudah jadi, nanti saya sebar ke grup maba. Nanti ada join grup juga per kafilahnya. Nanti dibahas di situ ya, bersama kakak-kakak pendamping kafilahnya. Terus selanjutnya ada pita hitam. Perlu dilingkari ya, pita hitam ini nanti untuk mahasiswa baru yang mempunyai penyakit serius atau sedang halangan diharapkan menyiapkan pita hitam, lalu diikatkan di lengan kanan. Jadi nanti kalau misalkan ada mahasiswa baru yang memakai pita hitam, berarti itu nanti prioritas dari panitia. Oke, terus nanti yang terakhir yaitu kertas asturo warna merah dan putih. Kenapa ada kertas asturo warna merah dan putih? Nanti sebelum kita masuk ke convention hall, nanti kita buat koreo dulu di lapangan. Ya. Oke, terus nanti untuk dress code-nya untuk minggu tanggal 9 Oktober itu masih sama. Baju putih, rok hitam, kerudung hitam untuk cewek. Terus nanti cowoknya itu bajunya putih, celana bahan hitam. Ada tambahan untuk di hari kedua yaitu tanggal 9 nanti baik cewek maupun cowok membawa topi. Nah, topinya ini dari bola yang sudah dibelah. Tahu bola buat bola plastik. Nah, itu bola plastik nanti dibelah jadi 2. Nanti kalian pakai dikaitkannya dengan mau tali rapia atau mau tali sepatu bebas. Oke. Nah, nanti itu dikenakan pada saat di hari Minggu tanggal 9 Oktober. Untuk catatan, yang pertama, dress code berlaku untuk semua fakultas ya. Terus nanti topi yang dibelah
topi yang dibelah itu kemudian dilukis sekreatif mungkin. Bebas kalian mau melukis tanaman, gunung, sekreatif mungkin kalian, ya. Oke, nanti terus ada name tag. Name tag ini nanti di print, template name tag-nya sudah disediakan oleh panitia dengan ukuran 30 cm dikali 20 cm. Ya. Jadi nanti nanti setelah TM ini selesai nanti saya kirim untuk template-nya, ya. Untuk fotonya nanti bebas ya. Kalian mau kirim fotonya. Tidak berbackground ya, tapi bebas. Oke, nanti untuk rundown acaranya, yaitu nanti dimulai dari jam 7. 5.30 sampai jam 6 itu persiapan panitia. Nanti jam 6 sampai jam 7 itu persiapan peserta. Jadi kalian nanti sudah standby di kampus itu dari jam 7. Oke? Diusahakan agar tidak telat. Terus lanjut di jam 7 sampai jam 8 yaitu opening ceremony. Terus nanti ada dari jam 8 sampai jam 12 yaitu seremoni. Semua acara dihandle oleh panitia. Nah, terus langsung jam 8 sampai jam 8.30 nanti pengenalan Badan Eksekutif Mahasiswa sekaligus orasi dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Lalu dilanjut dengan penampilan dari DPM UMC, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Terus nanti dilanjut dari jam 9 sampai jam 10, ini ada pengenalan BEM Fakultas. Nanti akan disampaikan oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa per fakultasnya. Lanjut dari jam 10 sampai jam 2 siang, nanti ada penampilan dari unit kegiatan mahasiswa. Nanti unit kegiatan mahasiswanya ini ada 7. Yang pertama yaitu PSM, Paduan Suara Mahasiswa, Mapala Muci, Olahraga, Pikma, Teater Rumput, Computer Education, dan yang terakhir yaitu Marching Band. Lanjut di jam 2 sampai jam 4 sore nanti closing ceremony. Nah, nanti closing ceremony ini ada penampilan dari Guestar. Guestarnya sampai sekarang masih dirahasiakan. Jadi nanti untuk kalian jangan sampai nggak hadir di acara mataf hari pertama dan hari kedua. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk persyaratan yang akan dibawa oleh kalian. Nanti untuk pertanyaannya nanti boleh hubungi di nomor yang saya kasih. Ya, setelah TM ini nanti saya kasih bentuk PDF untuk persyaratannya. Ya, nanti untuk persyaratan yang mau ditanyakan nanti ditanyakan ada nomor tertera yang di situ. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk matafnya sendiri nanti dilaksanakan secara offline ya. Informasi juga nanti untuk kelas karyawan, ini kan acaranya di hari Sabtu Minggu ya. Nanti itu misalkan menyesuaikan aja. Jadi misalkan kelas karyawan ini di hari Sabtunya itu tidak bisa mengikuti mataf, tapi di hari kedua bisa mengikuti mataf tidak apa-apa, nanti ikut ya. Kalau yang nggak bisa banget, boleh nanti online. Nanti link Zoom-nya nanti menyusul ya. Ada yang mau ditanyakan terkait persyaratan? Nanti untuk persyaratannya nanti saya share di grup maba ya. Nanti untuk sepatunya masih sama ya. Sepatunya kalau
kalau ada itu nanti warna hitam. Tapi kalau misalkan tidak ada, jangan dipaksakan. Boleh pakai sepatu apapun. Ya, untuk di hari kedua. Untuk dasi, nanti dasinya nggak wajib ya, karena tidak masuk ke dalam dress code-nya. Jadi nanti tidak wajib memakai dasi. Tadi udah dijelasin ya, untuk tanaman yang susah banget untuk didapatkan, nanti boleh diganti dengan tanaman yang lain. Ya. Untuk kafilahnya nanti akan dibagikan segera mungkin ya. Nanti pokoknya pantengin terus grupnya, nanti di situ banyak informasi, baik dari PMB maupun dari kami. Ya. Ada lagi? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat, jangan lupa nanti kita ketemu di tanggal 8 dan 9 Oktober. Oke, mungkin dari saya sekian. Bila fisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurlela ya. Kak Nurlela, terima kasih dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Selanjutnya kami persilakan dari yang sudah siap ya. Ada Pak Arif Hidayat Effendi dari Pesantren AIK UMC. Pak Arif, waktu dan tempat kami persilakan. Pastu unmute. Cek. Kedengaran belum? Kedengaran? Kedengaran. Kedengaran. Ya. Oke. Langsung boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamal, teman-teman panitia, dan teman-teman maba yang saya banggakan. Ya, perkenalkan saya dari lembaga bagian dari Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ini adalah dari bidang pesantren, di mana kegiatan kami ini rencananya adalah dilaksanakan ada matab IKA ya, tanggal 7 sekaligus launching pesantren. Teman-teman mahasiswa sekalian, jadi teman-teman nanti secara bergilir akan diperkenalkan dengan suasana akademik dengan cara menginap di kampus yang kita sebut sebagai pesantren ya. Jadi jangan bayangannya jangan kayak pesantren di SMA atau pesantren umum ya. Ini pesantrennya pesantren universitas. Jadi di situ kita hanya ingin membentuk suasana akademik yang islami.
Nah, teman-teman nanti akan diundang secara bergilir untuk ke pesantren itu selama 1 minggu kegiatannya di semester awal. Nah, kemudian nanti di semester akhir akan ada lagi pesantren untuk persyaratan skripsi selama 3 hari. Di sana kita akan juga banyak bertemu dengan tokoh-tokoh dan lain sebagainya, sehingga teman-teman tidak usah jadi pikiran seperti yang sekarang banyak WA saya ya, WA saya bertanya-tanya, Pak, pesantren tuh kayak gimana Pak, pesantren tuh gimana? Nah, tenang aja ya. Pokoknya kita di sini pesantrennya yang akan kita jadikan ini adalah yang mencerahkan dan menggembirakan kita. Jadi kita bisa mengikutinya dengan senang hati. Untuk tanggal mata AIK sendiri, Masta AIK dan Ortom Muhammadiyah, tanggal 7 teman-teman agar mempersiapkan Android yang udah ada kuotanya ya. Karena di situ kita akan ada placement test Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi nanti kita sistemnya online. Makanya nanti bawa Android yang sudah siap kuotanya. Mungkin itu aja sebagai ini di sini lagi kurang kondusif, sedang rapat ya. Maka barangkali ada yang bertanya 1-2 orang, silakan. Wifi ya, wifi di kampus kita ada ya teman-teman. Ini ada yang bertanya Pak, wifi di kampus kita ada ya, tapi untuk sekian ribu orang dilakukan secara bersama-sama kayaknya kita belum support. Makanya siapkan aja ya, siapkan kuota pribadi aja, nggak seberapa kok ya. Bajunya untuk karyawan juga sama ya, karyawan juga sama, ada kegiatan pesantren dan juga placement test AIK ya. Hafalannya ada enggak? Hafalannya ya biasalah, surat-surat pendek, yang ini hanya untuk mengukur aja sejauh mana, seperti itu. Pakaian Islami ya, pakaian Muslim yang Islami, paling kalau sudah bawa alma mater, nanti kalau udah ada alma mater nanti pesantren ada kegiatan yang beralma maternya. Walid mah pecohat. Oke. Berapa hari Pak? Mata AIK itu bukan kegiatan pesantren ya. Mata AIK itu sendiri hanya pengenalan lebih detail aja. Pengenalan lebih detail lagi kegiatan pesantren seperti apa. Jadi bukan kegiatan pesantrennya. Kegiatan pesantrennya sendiri nanti ketika pembelajarannya sudah berjalan. Ya, ketika pembelajarannya sudah berjalan, baru kita nanti akan ada pesantrennya panggil. Satu gelombangnya 100 orang ya, karena kita terbatas ya. Jam berapa mata AIK? Mata AIK jam 7.30 tanggal 7 ya. Jam 7.30 tanggal 7, tempatnya di Convention Hall kampus 2 ya. Itu diwajibkan semua mabaya, semuanya diwajibkan. Misal non-muslim, bagaimana? Yang non-muslim, untuk non-muslim datang aja dulu ya. Nanti kita menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan itu, ya tetap sejarah Muhammadiyah dan sejarah UMC-nya kan harus dapat ya. Harus tahu gitu. Jadi untuk kegiatan keagamaannya mungkin tidak kalau non-muslim, tapi yang lainnya tetap ikut. Terima kasih. Nah, sementara itu yang jelas nanti lebih detailnya tanggal 7 ya. Tanggal 7 teman-teman datang semua di Convention Hall untuk mata AIK. Dan di situ akan launching pesantren dan info lebih lanjut tentang pesantren. Terima kasih. Kembalikan ke host Pak Kamal.
Selamat siang semuanya. Kami lanjutkan ke sesi selanjutnya. Teman-teman, Angga di-mute lagi ya. Mohon kondusif. Silahkan, Pak. Bisa dikirimin nggak kan? Ini aja kalau mau share screen ke WA. Mau share screen. Bentuknya belum begitu. Kita dulu. Iya, bisa aja. Banyak satu lagi. Oke, kalau sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore ya. Ini ada apa namanya persiapan. Kami akan menyampaikan untuk persiapan ujian atau tes matrikulasi. Yang pertama adalah tes psikotes ya. Psikotes. Coba itu. Kayaknya yang atas nih. Bukan. Sama aja. Kelihatan nggak? Ya. Jadi dia tanya jawab. Oke, ini jadwal untuk pelaksanaan tes atau psikotes ya untuk mahasiswa baru, baik untuk kelas reguler maupun kelas karyawan. Akan dilaksanakan pada Sabtu 1 Oktober 2022 di Convention Hall UMC, Jalan Fathahillah, Watu Belah Sumber. Nah, itu mulai jam 13.00 sampai jam 15.00. Tapi kami kasih spare sampai dengan jam 17.00. Itu semua fakultas, semua program studi. Nah, itu dilaksanakan setelah kegiatan jalan santai ataupun milad UMC ya. Nah, pelaksanaan pagi, kemudian nanti jam 13.00 sampai dengan jam 15 lah ya. Kita akan laksanakan kegiatan ujian psikotes. Mohon semua peserta ataupun semua mahasiswa baru ya, Mbak-mbak atau mas-masnya nih ya, diharapkan nanti membawa HP Android ya, nanti karena ujiannya otomatis langsung secara online ya. Nanti daftar hadir dan lain-lainnya semuanya akan akan kami laksanakan secara daring. Tapi peserta semuanya hadir di Convention Hall ya, di UMC dengan pakaian hitam putih ya. Kemudian untuk yang wanita itu berkerudung ya, wajib berkerudung. Berkerudungnya boleh hitam boleh putih ya. Kemudian